Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi namamu yang kudus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Baik, bertemu lagi kita dalam ibadah minggu pada hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Allah, kita tunduk kepala sebentar, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menyampaikan syukur kami yang tak terhingga di hadapan hadirat-Mu karena betapa besarnya kasih setia-Mu menjaga, melindungi kami, dan sehingga kami ada sampai hari ini dalam keadaan baik. Dan terima kasih buat berkat anugerah pemeliharaan-Mu, sehingga kami tetap dicukupi dalam seluruh kebutuhan. Bahkan Engkau berkati kami dalam ibadah ini, dari awal sampai akhirnya. Semua tipu daya dan pekerjaan iblis kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa ibadah pada hari ini akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Sehingga setiap pribadi yang mendengar firman Allah akan pulang dengan membawa berkat demi berkat. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan alaskan firman Allah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, betapa kita bersyukur pada minggu hari ini oleh karena kasih setia Tuhan yang mengizinkan kita mengikuti ibadah online ini dengan tema firman Allah, ialah hidup itu bersumber dari hati. Sekali lagi, hidup itu bersumber dari hati. Nah, apa maksudnya? Kita akan lihat dari firman Allah ini. Jadi hidup itu mengikuti apa yang ada di dalam hati saudara. Hidup itu akan mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Jikalau hati kita selalu curiga terhadap orang lain, maka hidup kita pasti tidak akan tenang. Kenapa tidak tenang? Karena selalu curiga. Dan curiga dan terus curiga. Terkadang orang berniat baik tapi kita curiganya jahat. Orang berniat baik hati kita mencurigai jelek. Jadi orang yang hatinya penuh dengan kecurigaan, pasti hidupnya tidak tenang. Oleh karena itu biarlah kita buang kecurigaan itu dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Atau jikalau hati kita penuh kepahitan. Ada orang yang terus membiasakan hatinya diisi terus banyak kepahitan yang dia izinkan masuk dalam hatinya. Dan hati yang pahit itu adalah sumber dari penyakit. Sekali lagi saya katakan, hati yang pahit itu adalah sumber dari penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saya di sebuah KKR ada seorang yang datang stroke. Saya tanya, kenapa jadi stroke? Darah tinggi kata dia. Wah, kalau darah tinggi ini sumbernya hati. Lalu saya tanya. Dan akhirnya dia mengaku. Dia sangat kepahitan kepada seseorang. Saya katakan waktu itu seorang ibu. Ibu, lepaskan pengampunan. Agar supaya ibu sehat. Karena sumbernya itu dari hati. Kehidupan kita itu bersumber dari hati. Dan saya tidak tahu lagi, saya doakan dia dan saya suruh dia lepaskan pengampunan. Demikian juga ada orang yang membiasakan hatinya dipenuhi dengan rasa kebohongan. Perkataannya selalu bohong, penipu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Orang-orang yang hidup dengan kebohongan ini, maka hidupnya tidak pernah cukup. Dia selalu kekurangan. Dan kekurangan lagi, terus dalam kekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kebohongan itu
itu adalah ciri-ciri daripada iblis. Karena iblis itu bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita isi hati kita dengan kebohongan, itu artinya kita menyimpan hal-hal yang busuk dari iblis, kita masukkan di hati kita. Dan itu akan mencemari hati kita. Sehingga tidak ada berkat Tuhan yang turun memenuhi segala keperluan hidup kita. Dan kita selalu kekurangan dan kekurangan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang membiasakan hatinya terus hidup dalam kemunafikan. Orang-orang yang hidup dengan kemunafikan ini, ia tidak akan merasa nyaman. Hidupnya tidak nyaman, dia takut ketahuan. Kelihatannya begitu baik tapi munafik. Kelihatannya begitu perhatian tapi sebenarnya tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jaga hatimu. Jangan biarkan hal-hal yang begitu rupa kejahatan-kejahatan itu merusak hati saudara. Kenapa? Firman Allah berkata, jikalau hati kita penuh dengan kebenaran, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, saudara, itu berkat Tuhan akan turun. Sekali lagi saya katakan, jikalau hati kita berisi kebenaran, jikalau hati kita murni, jikalau hati kita bersih, maka akan ada kedamaian, akan ada sukacita. Dan lebih daripada semua itu, berkat Tuhan akan turun begitu melimpah dalam kehidupan hati yang bersih. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan hati yang penuh dengan kebenaran. Oleh sebab itulah Amsal Soleman berkata kepada kita semua, saya kira ayat ini bukan lagi ayat yang sulit untuk kita mengerti. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba Anda bisa bayangkan, kalau hati kita penuh dengan kepahitan, yang memancar itu adalah kepahitan. Dan kepahitan itu tidak pernah menumbuhkan hal-hal yang baik. Kepahitan itu tidak pernah menumbuhkan kehidupan. Tetapi kepahitan itu condong untuk menghancurkan. Kepahitan itu condong untuk membinasakan. Itulah sebabnya kenapa tidak boleh ada kepahitan hati kita. Karena kepahitan itu condong untuk membunuh. Ada berapa banyak iman yang mati oleh karena kepahitan yang dibiarkan bertumbuh di dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu biarlah hati kita bersih. Biarlah hati kita murni. Biarlah hati kita penuh dengan kebenaran. Kita lihat di dalam Wahyu pada ayat pasal 8. Ayat yang ke-10 dan ayat 11 berkata demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Kepahitan condong untuk membunuh. Saudara-saudara sekalian, kepahitan condong untuk membinasakan. Kepahitan itu tidak pernah memberi kehidupan. Saudara,
Kalau saya katakan kepahitan itu condong untuk membunuh. Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat 8. Firman Allah berkata demikian. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Kepahitan akan membuat hati seseorang menjadi panas. Kepahitan akan membakar hati seseorang, sehingga Kain berani membunuh adiknya sendiri, yaitu Habil. Satu ketika dalam sebuah pemakaman, saya memimpin pemakaman, selesai liang lahat ditutup dan selesai tutup. Pada waktu itu saya mau pamitan pulang. Tiba-tiba ada seorang anak dari keluarga, seorang orang tua yang meninggal ini. Dia ambil itu tanah kuburan di atas kuburan itu. Lalu dia makan dan dia bersumpah. Saudara, di kuburan orang tua itu, orang tua mereka, dia bersumpah untuk tidak lagi bersaudara. Kekasih Tuhan, kalau orang sudah pahit hatinya, dia menjadi panas. Dan itu kalau bukan banyak orang, bisa-bisa mereka bersaudara, bisa saling bunuh-membunuh. Karena itu sampai makan tanah kuburan. Bapak Ibu, ini bukan cerita saya sendiri yang memimpin acara itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, karena itu jangan biarkan kepahitan itu bertumbuh dalam hati kita. Jangan biarkan kemunafikan itu bersarang di hati kita. Jangan biarkan kebohongan itu terus hidup di hati kita. Karena itu akan berdampak negatif. Nah kita lihat di dalam kitab Yakobus pada pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12 berkata demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya apa? Kalau hati seorang itu panas, kalau hati seseorang sudah dikuasai oleh kepahitan, maka dia menjadi panas hati. Tidak akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Pasti hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang negatif. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, kita diingatkan oleh Amsal Soleman, dikatakan tadi jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan memancar. Artinya apa? Akan menguasai seluruh anggota hidup kita. Seluruh anggota tubuh kita akan dikuasai dari sesuatu yang ada di hati kita. Karena itu saya katakan, hati itu adalah sumber dari kehidupan. Dari hati itu akan memancar dan dia akan menguasai seluruh anggota tubuh kita. Lalu kita akan bertindak sesuatu yang negatif. Kalau hati kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon
sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Absalom dan Amnon itu sama-sama anak Daud, anak kandung Daud. Berbeda ibu. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena Absalom begitu benci kepada Amnon sebab dia memperkosa adiknya Tamar. Dan kebencian itu dibiarkan terus di dalam hatinya. Dia tidak rubah kebencian itu, dia tidak buang, dia tidak keluarkan dari hatinya. Apa akibatnya? Pada akhirnya, ketika kebencian itu terus kita pelihara di hati kita, suatu saat dia akan menguasai seluruh anggota tubuh kita. Hati kita akan menjadi begitu panas seperti Kain, akhirnya dia bunuh adik. Demikian juga Absalom, akhirnya dia membunuh Amnon. Lihat kebencian, kepahitan yang kita biarkan bertumbuh di hati kita. Mungkin kita tidak membunuh secara lahiriah, tetapi saking kebencian itu, kepahitan itu ada di hati kita, kita bisa membunuh mata pencaharian orang lain. Kita bisa membunuh masa depan orang lain. Kita bisa menghancurkan usaha orang lain. Kita bisa menghancurkan pekerjaan mata pencaharian orang lain. Kita bisa hancurkan nama baik seseorang karena kita benci. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan biarkan kebencian, kemunafikan, kebohongan menguasai kehidupan kita. Karena itu akan berdampak sangat negatif. Saudara lihat Daud. Daud membiarkan Saul hidup. Di dalam Samuel pasal 26 ayat 9 sampai 12 berkata demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ini cerita tentang Saul. Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud. Di suatu ketika, karena sudah letih, mereka tidur. Saul tertidur dengan nyenyak bersama dengan prajurit-prajuritnya. Dia ada di tengah-tengah prajuritnya, dia semua tertidur nyenyak. Sementara Daud dan pasukannya, mereka datang ke sana. Saudara-saudara sekalian, Abisai sudah berkata, oke Daud, sekarang kesempatan untuk membunuh musuh Tuhan. Tapi Daud katakan jangan musnahkan dia. Lalu apa yang dibuat Daud? Ayat 12, kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Coba saudara. Ini musuh yang mengejar membunuh. Tetapi Daud jaga hatinya. Amsal Sulaiman sekali lagi berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Daud jaga hati. Jangan sampai dia membunuh orang. Karena pembunuh tidak akan diloloskan oleh Tuhan dari hukuman. Daud jaga hatinya, dia tahu firman Allah. Saudara, Anda bisa bayangkan dia mengambil tombak di sebelah kepala Saul. Lalu dia ambil kendi tempat minum Saul. Lalu mereka pergi, dibiarkan begitu musuh. Kalau orang lain mungkin di waktu kamu selesai. Tapi Daud katakan kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Biarlah Tuhan yang berurusan dengan dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil contoh-contoh yang baik. Itulah sebabnya kenapa Daud diangkat menjadi Raja Israel. Walaupun pada waktu itu dia tidak ada di dalam kesempatan pemilihan raja, dia ada di padang. Saudara-saudara sekalian, tetapi pilihan Tuhan jatuh kepada Daud. Walaupun dia ada di padang, dia akhirnya dipanggil. Dan dia datang dan ternyata dia terpilih menjadi raja. Yang memilih Daud bukanlah massa.
Yang memilih Daud bukan siapa-siapa. Yang memilih Daud adalah Allah sendiri. Kalau Allah yang memilih, tidak ada yang bisa membatalkan. Karena itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, andaikan waktu itu Daud membunuh Saul, mungkin hal ini dia tidak bisa alami. Tetapi Allah sudah melihat jauh sebelumnya. Sebelum peristiwa itu terjadi, Allah sudah melihat bahwa Daud ini orang yang berpegang teguh ada dalam kebenaran. Daud ini adalah orang yang menjaga hatinya tulus di hadapan Allah. Daud ini adalah orang yang menjaga hidupnya bersih di hadapan Allah. Oleh sebab itu pilihan Allah dijatuhkan kepada Daud. Itu jauh sebelum dia jadi seorang, ditabiskan menjadi seorang raja. Jauh sebelum dia mengalami situasi bersama dengan Saul. Allah sudah melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya kita melihat Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Suatu ketika mereka menggembalakan di padang. Lalu tidak pulang-pulang dan ayahnya berkata, Yakub menyuruh Yusuf, coba kamu lihat saudara-saudaramu itu di padang menggembalakan kambing domba. Bagaimana keadaan mereka, beritahu kepada. Lalu Yusuf pergi. Masih jauh mereka sudah lihat. Dan mereka berkata, lihat tukang mimpi itu datang. Saya baca Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kebencian itu, kalau kita tidak buang dari hati kita, lama-kelamaan dia akan membuahkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang jahat. Kita lihat ketika Kain membunuh Habel. Kemana dia? Akhirnya dia lari. Jadi petualang. Tidak ada masa depan. Ketika Absalom membunuh Amnon. Kemana dia? Dia jadi berpetualang juga. Tidak ada masa depan. Akhirnya dia mati. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat saudara-saudara Yusuf. Setelah mereka menelanjangi, begitu Yusuf datang mereka telanjangi Yusuf. Setelah Yusuf ditelanjangi, dibuang di sumur yang dalam, kering itu. Mereka ingin bunuh dia. Tetapi ketika mereka melihat ada orang-orang Ismaili mau ke Mesir, saudagar, maka mereka mengangkat jubahnya menjualnya. Dalam ayat yang ke-36, pada pasal 37, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi orang Ismaili beli Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sampai di Mesir Yusuf dijual lagi sebagai budak belian dan dibeli oleh Potifar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan, begitu tragis kehidupan Yusuf. Saudara kandungnya sendiri yang berusaha membunuh dia, yang telah menelanjangi dia, lalu menjual dia sebagai budak. Itu kalau Yusuf tanam kepahitan. Berapa banyak kepahitan yang harus tertanam di hati Yusuf. Lalu Yusuf dibeli oleh Potifar dan dibawa di rumah Potifar. Dan firman Allah berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail dan telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya Yusuf tiba di rumah Potifar. Dan firman Allah berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Dan dikatakan semua pekerjaan dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat oleh Allah berhasil. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yusuf masih belum selesai ujiannya. Dia lalu difitnah oleh istri Potifar yang jatuh cinta kepadanya. Tetapi Yusuf menolak. Yusuf menjaga kemurnian hatinya. Yusuf menjaga kesucian hidupnya. Dia tahu Tuhan besertanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. Dan dia dibuang ke dalam penjara. Dikatakan baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ujian demi ujian itu dihadapi oleh Yusuf. Dan dijalaninya dengan tabah. Dijalaninya dengan kerendahan hati. Ujian demi ujian dia lewati satu persatu. Dengan menjaga kesucian hidupnya. Dan dengan menjaga kerendahan hatinya. Dia tetap tidak menodai hidupnya. Karena dia tahu hidupnya adalah rumah Allah. Di mana Allah berdiam di dalam dirinya. Di dalam kitab Kejadian ini, saya ingin kita akan melihat firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kejadian, dalam pasalnya ke-45. Firman Allah berkata demikian. Setelah itu menangislah ia keras-keras, ini Yusuf. Jadi saudara-saudara, Yusuf pada waktu itu masa paceklik, kelaparan yang luar biasa. Melanda semua negeri. Bukan hanya di Mesir, tetapi seluruh negeri. Dan pada saat itu datanglah orang-orang dari tanah Kanaan, yaitu saudara-saudara Yusuf sendiri. Mencari makanan di Mesir. Karena mereka dengar di Mesir banyak makanan. Banyak gandum. Dan mereka datang ke sana. Singkat ceritanya, pada akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara, dia tidak tahan hati. Dia menangis melihat keadaan saudara-saudaranya. Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan ayat 3 berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidup ke Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Saudaraku yang Tuhan kasih. Saudara-saudaranya mungkin membayangkan bagaimana mereka menelanjangi Yusuf. Bagaimana mereka membuang Yusuf di sumur. Bagaimana mereka menjual Yusuf ke orang Ismail. Bagaimana lalu Yusuf dijual lagi di Mesir. Menjadi budak belian. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dia berada di rumah Potifar, difitnah lagi oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara, di penjara dilupakan lagi oleh pegawai Firaun. Saudaraku, betapa sebenarnya kalau dia mau kepahitan, kepahitan demi kepahitan akan bertumbuh dalam hati Yusuf. Tetapi itu tidak dibiarkan oleh Yusuf. Itu dibuang keluar oleh Yusuf.
Yusuf menjaga hatinya bersih di hadapan Allah. Yusuf menjaga hidupnya kudus. Akulah Yusuf. Ayat 4 berkata, lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara, apa enggak mau copot jantung saudara-saudaranya ketika dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kaget mereka. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba. Tidak ada sedikit pun sakit hati dari Yusuf. Tidak ada sedikit pun kepahitan yang bersarang di hati Yusuf. Tidak ada. Dia menganggap itu bukan saudara-saudaranya, tetapi itu rencana Allah dalam hidupnya. Dia katakan bukan kamu, tetapi Allah menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Saudaraku yang Tuhan kasih. Oleh karena itulah kita diajar oleh Tuhan. Dalam menghadapi semua situasi, bersikaplah dengan baik. Jangan menanam kepahitan di hati saudara. Jangan menanam kemunafikan. Seolah-olah berbuat baik, tetapi ternyata tidak. Yusuf saudaraku berkata dalam ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Orang yang bisa menjaga hatinya seperti Daud. Daud dia menjaga hatinya, dia tidak sampai membunuh Saul. Dan akhirnya dia duduk di atas singgasana kerajaan Israel. Saudara-saudara, demikian kita belajar dari Yusuf. Dia bukan hanya berkata Allah menyuruh aku kemari, tetapi bagaimana untuk menenteramkan hati saudara-saudaranya. Pada pasal 45 ayat 15, saya baca saudara dengar dengan baik. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Inilah hati yang dicari oleh Tuhan. Sudah begitu rupa diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi saudara lihat. Dia memeluk saudara-saudaranya, mencium mereka. Dan memeluknya dengan mesra. Barulah saudara-saudaranya berani bercakap-cakap dengan dia. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan pada akhirnya hidup Yusuf diangkat oleh Tuhan di Mesir. Yusuf dilantik oleh Raja Firaun menjadi penguasa di Mesir. Ini hal yang luar biasa. Semuanya bersumber dari hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, jagalah hati saudara. Jagalah hatimu. Karena hati itu adalah sumber dari kehidupan. Kehidupan itu bersumber dari hati. Kalau hatimu diisi oleh hal-hal yang negatif, maka jangan pernah berpikir punya masa depan yang cemerlang. Kalau engkau merindukan masa depan yang cemerlang, bukan hanya bekerja keras, tetapi juga dengan rendah hati dan menjaga kemurnian hati. Jangan ada hal-hal yang negatif yang saudara pelihara di hatimu. Kita lihat orang-orang yang memelihara kepahitan di hatinya. Semua hidupnya gagal. Baik itu Kain, baik itu Absalom. Kalau kita periksa lagi firman Allah, ada banyak saudara-saudara sekalian. Gagal, kehidupan mereka gagal. Tetapi orang-orang yang hidup dengan hati yang bersih. Daud, akhirnya masa depannya gemilang.
Dan sekarang kita belajar Yusuf. Dia ada di Mesir. Di tanah perantauan, dia dijual sebagai budak di Mesir. Tetapi karena dia berhasil menjaga hatinya, saudara-saudara sekalian, maka di Mesir dia dilantik menjadi raja, menjadi penguasa. Dia orang kedua dari raja. Dan apa yang terjadi, saudara? Keberhasilan Yusuf begitu hebat. Di tengah-tengah orang tidak bisa makan, dia mengalami kelimpahan yang dahsyat. Sehingga dia bisa memelihara satu bangsa, yaitu saudara-saudaranya. Semua dipelihara, diberi makan oleh Yusuf. Siapakah itu? Orang yang mencoba membunuh dia. Saudara lihat. Jadi jaga hati saudara. Jangan biarkan hal-hal yang negatif, kecurigaan. Terus kemunafikan, kebohongan, kesombongan yang kita tanamkan di hati kita. Saudara, kepahitan demi kepahitan. Saudara, itu akan menghancurkan masa depan kita. Tapi mari kita hidup dengan rendah hati. Dengan hati yang bersih. Dengan kita membuang semua kepahitan. Yusuf berhasil menjaga hatinya dari kepahitan dan kemunafikan. Dia menjaga hati dari kesombongan. Sehingga dia betul-betul mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak ada sedikit pun kepahitan. Oleh karena ulah dari saudara-saudaranya. Tetapi saudara lihat, dia pelihara seluruh keluarga. Bukan hanya saudara-saudaranya, tetapi istri dan anak-anaknya semua dipelihara oleh Yusuf. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah hatimu dengan baik. Jangan biarkan hal-hal yang negatif merusak hatimu. Jangan membiasakan engkau membicarakan orang lain. Jangan membiarkan dirimu, saudara, engkau ngomong hal-hal yang kotor. Efesus berkata, buanglah kata-kata kotor dari engkau. Jangan membiasakan diri kita terus melakukan hal-hal yang negatif. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena engkau tahu, dari hati itu memancarnya kehidupan. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati hidup saudara. Tapi kalau hati kita penuh kebencian, penuh kesombongan, penuh kemunafikan, penuh kebohongan, penuh kecurigaan, dan hal-hal negatif yang lain, engkau tahu saat ini bahwa tidak ada masa depan yang baik bagi mereka yang membiarkan hatinya dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Biarlah hatimu bersih. Biarlah hati kita tulus. Biarlah hati kita murni. Kita bicara apa adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, maka engkau akan melihat keberhasilan itu akan datang kepada saudara. Biarlah anugerah berkat Allah terus menyertai kita di sepanjang langkah hidup kita. Mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang saya sampaikan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Tuntun kami semua untuk berjalan dalam kebenaran. Menjaga hati kami bersih di hadapan hadirat-Mu. Sehingga Engkau menjamin hidup kami. Tuhan terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas mereka untuk mengatasi dan menangani bangsa ini dengan menghadapi berbagai kemelut. Sehingga mereka punya cara untuk mengatasinya. Terlebih mengatasi virus corona yang terus ada di tengah-tengah bangsa ini.
membawa kesulitan bagi negeri ini. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk tim medis, ya Tuhan kasihani mereka. Lindungi, sertai dan pimpin. Baik itu para dokter, baik para suster, maupun para relawan. Kami serahkan mereka semua ke dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini. Berkati semua orang yang mendengar berita firman-Mu saat ini. Agar semua kami menjaga hati kami bersih dari segala hal-hal yang negatif. Sehingga berkat-Mu turun atas kami. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, dan tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Tuhan kasihi, mari saatnya kita akan berdoa menerima berkat dari Bapa kita di sorga. Kita tunduk kepala, semua kita bangkit berdiri, dan kita angkat tangan kepada Tuhan untuk menerima berkat. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus
senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini dan seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usaha-usahamu, diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menjauhkan engkau yang malapetaka maut, Tuhan menghindarkan engkau segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sepanjang hidup ini. Bahkan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemenangan kepadamu. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah turun atas setiap engkau hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang. Berkat Allah turun dengan kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. amin. Tuhan memberkati ibadah kita selesai. Sebagian saudara-saudara beribadah di gereja pada hari Minggu, ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah ketiga jam 4 sore sampai jam 5:30. Bapak Ibu yang ingin ibadah di gereja tetap mengikuti protokol kesehatan dan harus tetap mendaftar selama ada corona ini. Ibadah kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu semua yang ikut ibadah dimohon agar tetap mendaftar sehingga bisa dibagi dalam ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah ketiga. Tuhan memberkati.